Langsung Kecamatan Kajian, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai umat yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada pagi menjelang siang ini monggo Pak Korwil saya mendahului. Selamat datang kepada Bapak Korwil, Bapak Dr. Andes Haji Amir MPD. Namun saya ini saya mendahului. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiinnya, serta kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini ada yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Korwil tentang guru agama di Kecamatan Majenang. Jumlah guru agama itu jumlahnya 72. Ini kenapa sampai 72? Karena ada yang satu sekolahan itu 2, seperti Salubul 8, Jenang 10, SDM PK, dan SD Mutiara Umat itu. Ya, jadi tadi saya lihat total jumlah sekolah ada 68, tapi ada 4 sekolahan yang bahkan 5 yang guru agamanya double. Kemudian yang PNS itu ada 15, yaitu 7 orang dari dinas, 8 orang dari Kementerian Agama. CPNS ada 5 orang, yang sudah di Lasar itu ada 2 orang. P3K yang K2 itu ada 5 orang. Jadi jumlahnya PNS dan P3K itu ada 25 orang. Berarti selebihnya itu adalah non PNS. Nah, yang kemarin lolos P3K tahap 1 dan 2 itu ada 20 orang Pak Korwil. Kemudian yang belum lolos dan atau tidak daftar itu berarti sekitar ada 27 orang. Ada yang tidak daftar, ada yang belum lolos. Ini dari jumlah sekolah negeri dan swasta, guru yang ada di negeri dan swasta. Kemudian guru yang sudah sertifikasi itu ada 16 orang. Yang lulus pretest PPG PAI itu ada 19 orang. Kemudian yang sudah dipanggil PPG alhamdulillah itu ada 6 orang. Jadi yang tahun kemarin itu 2 orang, yang sekarang ada 5 orang, berarti 7 orang. Kemudian ini kemarin dari Pak Kasih wanti-wanti kepada Bapak Ibu guru yang sudah lolos pretest itu harus rajin melihat akun siaga. Sudah terbawa atau belum? Ini tahap pertama, sekarang sudah ditutup, sudah pemberkasan, nanti ada tahap kedua. Kemudian mungkin ini ada kebijakan baru lagi karena ada sekitar 15.000 orang lebih, sehingga kalau dipetakan itu membutuhkan waktu 28 tahun. Jadi kalau panjenengan sekarang sudah umurnya 40 tahun belum kepanggil, nah itu tidak mungkin, sehingga ini mungkin nanti ada kebijakan baru untuk masalah aturan untuk PPG bagi guru-guru pendidikan agama Islam. Kemudian alhamdulillah untuk guru PAI itu sekabupaten ada 650 yang lolos P3K, baik untuk SD, SMP, SD SMP saja, karena SMA, SMK itu ada wilayahnya di provinsi. Kemudian ini juga ada nanti pembinaan moderasi beragama. Karena sekarang itu kita menyambut 4.0, jadi ada yang namanya moderasi beragama. Nah, di antaranya moderasi beragama itu seperti apa? Itu ada
ada 9. Yang pertama tawasud, artinya kita sebagai guru agama, sebagai orang yang ditokohkan baik di sekolah maupun di masyarakat, kita harus berada di pertengahan. Kemudian iktidal, artinya kita berdiri tegak seperti kita sholat. Jadi ketika ada permasalahan kita juga tidak ngegas tapi tidak pilih-pilih, artinya adil. Kemudian tasamuh, yaitu makin beriman makin toleransi. Kemudian ada syura, yaitu musyawarah. Ada musyawarah ketika ada permasalahan baik dalam keluarga, bapak ibu, di sekolah maupun di masyarakat, itu dilakukan dengan musyawarah. Setelah musyawarah ada yang disebut dengan islah, yaitu kita harus membangun perdamaian, bukan kerusakan. Jadi ketika kita beragama antar sesama agama, berarti lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Atau ketika amaliyah ada banyak perbedaan, kita kembali kepada lana a'maluna walakum a'malukum. Kita berbuat untuk diri kita sendiri, orang lain juga untuk dirinya sendiri. Itu kalau seperti itu akan terasa enak. Kemudian muwatanah, artinya cinta terhadap agama dan negara. Tentunya agama yang kita anut adalah agama Islam dan negaranya adalah negara Republik Indonesia. Nah, ini mungkin yang harus kita lakukan. Setelah itu adanya qudwah. Qudwah itu artinya kita bergerak, ada dampak. Apalagi guru agama yang ditokohkan di sekolah, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Di antaranya ini sebentar lagi kita akan bulan Ramadan. Monggo, ini kemarin diwanti-wanti untuk pelaksanaan pesantren kilat itu mengkhususkan waktu. Jadi diminta kita untuk mengkhususkan waktu 1 minggu atau berapa hari. Monggo nanti Bapak Ibu bikin proposalnya untuk kegiatan pesantren kilat ya, untuk Ramadan. Monggo. Kemudian al-laif, yaitu kita bekerja pakai otak, bukan pakai otot. Artinya ketika ada masalah yang harus kita selesaikan dengan cara berpikir jernih. Yang ke-9, i'tiraf al-urab, yaitu pelihara agama dan lestarikan budaya. Sehingga ada kaidah fikih al-adatu muhkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Sebagai contoh, ini di daerah Kudus itu kan orang di sana tidak boleh menyembelih sapi, itu padahal ajarannya agama Hindu. Tapi karena sudah menjadi adat, ketika Sunan Kudus menyiarkan agama di sana, masyarakatnya, kami mau ngaji, kami mau masuk Islam, tapi apa yang menjadi kebiasaan kami memelihara sapi untuk tidak disembelih karena itu adalah hewan suci bagi orang Hindu. Nah, itu diantaranya nanti kita akan ada pembinaan moderasi beragama. Kemarin itu yang sudah dimulai di distrik Sidarja ke Barat itu untuk SMP. Mungkin ini nanti untuk SD itu nanti yang memetakan adalah dari KKG kabupaten. Sudah ada informasi Pak Yusuf? Ini padahal hasil rakor tanggal 1, saya kira waktu itu mau langsung cepat bergerak gitu. Ya ini monggo kita nanti siap-siap mau per distrik atau mau gimana, ini nanti langsung pembinaannya oleh Kepala Kementerian Agama. Kemudian ini saya juga sampaikan kepada Pak Korwil, masih ada beberapa guru agama atau mungkin lebih dari 5 yang guru agama itu jadi guru
kelas, kalau kelas bawah saya agak memaklumi, tapi kalau kelas atas ada kelas 5, kelas 4 itu saya juga berpikir ini untuk pelajaran agamanya seperti apa gitu, karena guru kelas 5 itu ibaratnya tombaknya di sekolahan untuk ikut lomba kegiatan apapun itu ada di kelas 4 dan 5. Ini saya tanya langsung, ada beberapa guru agama yang memang double jadi guru kelas. Nah, ini monggo untuk kedepannya kami mohon biar guru agama itu fokus di pelajaran agamanya, baik yang sifatnya itu wajib, intra atau ekstranya, sehingga nanti diharapkan guru-guru agama itu di sekolah-sekolah negeri, karena ini ada yang disebut dengan sekolah sinergi, sekolah negeri berbasis religi agama. Jadi ini diharapkan nanti di sekolah-sekolah Bapak Ibu itu ada Madin, ada TPQ. Insya Allah Pak Korwil itu kemarin sudah ngobrol untuk guru ngajinya itu bisa diambilkan dari zakat profesi. Nah, ini Pak Haji Amir sudah pengalaman Bapak kita di Sidarja. Jadi monggo ini karena kita itulah hanya di dinas, ya sekolah-sekolah yang ada di dinas itu sekolah SD negeri, kita hidupkan, kita gairahkan untuk pelajaran agamanya. Bisa Bapak Ibu nanti men-setting ada dinnya, tapi kita mengundang dari luar guru ngajinya, kita hanya sebagai koordinator motivator. Ini kesempatan sekali. Kemudian ada juga yang namanya guru inkresi, guru inovatif dan kreatif. Nah ini tiap sudah 3 tahun, 4 tahun itu dilombakan, ada sekolah sinergi dan guru inkresi. Jadi saya harapkan nanti di Majenang itu bermunculan guru-guru yang inkresi, sehingga bisa menjadi contoh untuk di daerah-daerah yang lain, karena Majenang ini memang pusatnya, ikonnya untuk Cilacap Barat. Jadi saya harapkan baik untuk sekolah sinerginya maupun guru inkresinya, saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai bersiap-siap. Kita fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan sekaligus pengarahan kepemimpinan dari pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Majenang. Silakan, terima kasih.